pikir-pikir lagi lah kalau mau jadi juragan, pikir-pikir lagi. Ini serius nih, maksudnya nggak bohongan. Kalau pengusaha itu susah, capek gitu. Jangan dibayangkan jadi pengusaha tuh ongkang kaki gitu kan, waktunya banyak, bisa liburan kemana-mana. Enggak, itu kalau misalnya udah sekelasnya Sandiaga Uno, Yusuf Kala, dan yang pengusaha-pengusaha yang lainnya lah. Sudah jalan lah itu. Sudah jalan lah itu. Tapi kalau kita yang ngerintis, kadang tuh sampai 24 jam kita kerja gitu. Masih terus bergelut di dunia ini. Ya salah satunya Kang Anggis ini kan salah satu inspirasinya kan, karena saya ini adik tingkat di salah satu program Indonesia Bangun Desa. Kan dia pernah bilang gitu kan, satu-satunya usaha yang nggak bakalan mati adalah pangan. Selama orang masih bisa makan, pangan ini akan terus ada gitu. Pertanian, perikanan, pangan dalam arti luas kan. Nah salah satunya adalah di perikanan, karena kita lihat ya Indonesia kan ada yang bilang negara agraris, ada yang bilang negara maritim kan. Betul. Salah satunya adalah perikanan gitu. Nah, saya berpikir bahwa sampai sejauh ini belum ada brand produk perikanan yang dikenal sebagai kebanggaan Indonesia, apa ya gitu kan. Karena kalau mungkin yang produk-produk yang lainnya mungkin udah banyak lah, pertanian atau misalkan peternakan ayam segala macam. Tapi kalau ikan, satu brand nama perikanan, brand ikan di Indonesia bingung. Karena apa? Karena produksinya besar tapi diekspor kan ke luar negeri gitu. Hampir 80-90%. Nah, untuk dalam negeri sendiri belum ada. Nah, saya ngeliat wah itu ada peluang gede nih gitu kalau misalnya kita cemplung di situ. Kan mendingan kita cari salah satu usaha yang beda gitu dengan yang lain kan. Di saat anak-anak muda bikin startup nih di kota gitu. Akhirnya saya coba balik ke desa gitu untuk mengembangkan sesuatu yang di desa. Dan kalau kita bicara masalah Indonesia negara maritim, negara agraris, bicara masalah agraris, masalah maritim itu adanya di desa, nggak mungkin di kota gitu. Jadi potensi kita itu sebenarnya di desa, dan itu pun salah satunya ya sumbangsih saya sih, apalagi yang bisa saya kerjakan kalau misalkan dengan membangun usaha di desa itu bisa menjadi inspirasi buat anak-anak yang lain. Karena kalau Indonesia ini setiap desanya maju, Indonesia akan maju gitu. Jadi ada satu quote Bung Hatta nih, Lilin. Indonesia itu tidak akan maju karena Lilin orang-orang obor besar di Jakarta. Tapi Indonesia akan maju karena lilin-lilin di desa gitu. Jadi ya itu ngena banget, memang benar sih kalau kita pikir. Ya gitulah kurang lebih kenapa masih konsisten di bidang ini walaupun berat kan. Oke. Nah, jadi sobat juragan, jadi saya sama Kang Ang ini sama-sama menganut ya. Selama nih manusia belum bisa makan nasi ya, selama manusia belum bisa makan batu, plastik, kertas, berarti masih butuh petani, peternak, dan nelayan. Artinya masih butuh olahan atau hasil dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, Kang Ang nih ya. Sebenarnya kan 8 tahun itu bukan waktu yang pendek ya, artinya panjang gitu kan. Artinya saya kira kan ya biasa nih, mungkin banyak anak-anak muda juga yang kemudian merintis, wah ada yang lebih ini lagi, saya pindah-pindah. Tapi ini Kang nih fokus terus gitu kan, nelateni gitu kan, 8 tahun lamanya tuh digoyes. Saya kira pasti bakal menemukan kayak apa, misalkan ada potensi peluang yang baru dan segala macam. Tapi kenapa setia? Oke, yang pertama gini, memang dalam perjalanannya bisnis itu akan banyak godaannya dari teman kita sendiri. Kita lihat ketika jalan nih 2 tahun, kok gini-gini aja ya, sedangkan teman kita yang baru jualan hijab bisa kan, kayaknya enak nih jualan hijab gitu kan. Jadi terus ngeliat lagi ada orang, kayaknya kalau jualan bisnis yang lain kayaknya lebih enak. Tapi ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, setiap bisnis itu punya problemnya masing-masing, punya tangganya masing-masing. Jadi saya percaya kalau bisnis yang satu ini belum selesai, jadi gini, bisnis itu ada tangganya. Setiap tangga ada masalahnya. Nah, kalau kita masih ada di tangga 2, kita nggak bisa naik ke tangga 3, kita mau bisnis apapun akan mentok di tangga 2. Kalau kita geluti itu,
kita cari solusinya supaya naik ke tangga 3, tangga 4, tangga 5. Kalau kita udah bisa ke tangga 5, kita mau bangun bisnis apapun lebih mudah untuk mencapai ke tangga 5-nya. Jadi saya beranggapan bahwa kalau bisnis saya ini belum besar-besar amat, mendingan fokus dulu gedein sampai itu gede, baru nanti kita bisa beralih ke bisnis yang lain. Karena bisnis itu pada dasarnya sama lah, mirip-mirip gitu, kayak gitu. Jadi selesaikan aja dulu masalahnya supaya ketika kita mengembangkan akan lebih mudah gitu. Dibandingkan kita pindah lagi ya sama-sama aja, kita nggak berkembang. Belajar lagi dari nol gitu kan. Belajar lagi dari nol, ya. Nah, ini Sobat Juragan, ini sebenarnya memang yang klasik ya gitu kan. Jadi banyak anak muda yang kemudian dia bisnis belum 6 bulan, setahun gagal, akhirnya balik kanan gitu, atau enggak buka baru dan segala macam. Nah, dan teman-teman semua tadi yang disampaikan Kang Aang, dan justru kalau teman-teman mulai bisnis gagal kemudian beralih, justru masalahnya akan nemu lagi gitu kan. Artinya memang kita tuh harus fokus gitu ya Mas Aang ya. Oke. Nah, selanjutnya Mas Aang ya. Jadi selama 8 tahun itu gitu kan ya. Nah, kira-kira nanti kenapa kemudian bisa survive sampai sekarang gitu kan. Kemudian ada salah satu mungkin yang memang betul-betul menjadi kunci, yaitu belajar ya Kang ya. Nah, kira-kira nih apakah kalau dari Mas Aang nih gimana sih belajarnya gitu supaya memang betul-betul bisa survive? Nah, gini dulu, ini banyak beranggapan bahwa bisnis itu gampang. Nah, ini penyebab terbesar kegagalan seorang pebisnis pemula. Karena ternyata setelah kita lakukan, setelah kita jalan, bisnis itu sulit. Tapi bisa. Jadi bukan gampang. Bisnis nah, banyak sulit tapi bisa. Makanya banyak yang tergiur gara-gara majalah bisnis, video-video YouTube yang menggampangkan bisnis gitu. Banyak yang terlena. Padahal ketika kita jalanin, bisnis itu ada tantangannya gitu, banyak masalahnya. Mindsetnya harus dirubah dulu. Bisnis itu sulit, tapi bisa. Nah, dengan mindset itu kita jadi punya prepare, kita punya persiapan. Kita harus banyak belajar. Supaya apa? Supaya bisa dengan siap mengatasi masalah-masalah yang akan datang gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa harus belajar? Ginilah, kita kalau mau daftar PNS nih, atau kerja di satu perusahaan, kan kerjanya di satu bidang, misalkan akuntan atau marketing, udah itu aja kerjaannya, nggak ngurusin yang lain. Belajarnya mati-matian. Wah, harus belajar ini, belajar itu untuk satu posisi. Nah, pebisnis itu tuh harus ngerti dari A sampai Z. Produksi, keuangan, marketing, legalitas, desain, logistik dan lain-lain gitu. Nah, makanya aneh kalau misalkan ada yang mau jadi pebisnis nggak mau belajar, itu aneh banget. Jadi ya harus belajar. Nah, itu kuncinya supaya kita konsisten. Nah, memang itu akan jadi problem lagi, belajarnya kayak gimana kan, kayak gitu. Dengan siapa, dengan apa gitu sumbernya gitu. Ya, nah itu balik lagi ke masing-masing orang. Misalkan ada orang tuh yang lebih enjoy belajarnya dengan buku. Ada orang yang enjoy belajarnya lewat video, atau ada orang yang lebih enjoy belajarnya langsung ke praktisi misalkan. Nah, kalau saya salah satunya adalah yang kalau memang materi-materi ringan biasanya lewat video YouTube atau ikut e-course gitu. Nah, tapi kalau memang yang berkaitan dengan pola pikir, mindset, itu mau nggak mau harus ketemu mentor atau guru gitu. Jadi akan sulit membangun bisnis tanpa mentor. Menurut saya itu. Karena apa? Karena bisnis itu jalan yang di depan. Misalnya kita bikin proyeksi lah, forecasting segala macam kayak yang bener gitu kan. Seolah-olah sekarang 1M, besok 3M gitu. Tapi kan kita nggak tahu untuk mencapai 3M itu kayak gimana gitu. Nah, kalau dengan mentor kita bisa bertanya. Karena apa? Mentor itu orang yang pernah melewati masa-masa itu gitu. Dan yang kedua adalah kenapa butuh mentor atau guru itu? Bisnis itu tantangannya besar. Gampang sekali kita itu menghadapi masalah-masalah besar yang itu akan mendowngrade-kan mental kita. Kita ngerasa, kayaknya udahan aja nih gitu bisnis. Nah, karena saking besarnya tantangan bisnis. Nah, dengan mentor itu akan, kalau kita ketemu mentor, yang pertama itu bukan dinasihati, diketawain. Kenapa? Karena gua juga dulu ngalamin kayak gitu. Artinya lu berada di track yang benar sebagai pebisnis. Kalau bisnisnya itu mulus-mulus aja, justru waspada. Tapi kalau bisnis itu banyak masalah, berarti benar lu ada di jalan bisnis. Kayak gitu. Nah, kalau kita nggak ketemu mentor, kan kita bingung gitu.
kayak gitu. Jadi bisa dari buku, dari nonton e-course dan YouTube, dan mentor itu. Ada lagi selain dari itu, Kang? Karena itu sih, karena memang basic saya bukan di background pendidikan formal bisnis, nggak ada background pendidikan formal bisnis, jadi ya ngandelin itu aja. Dan untungnya banyak orang itu yang mau ngasih ilmu ke saya gitu, ngasih tahu. Kasihan kali kan, ini orang Nggak mungkin karena nggak meyakinkan nih orangnya, kasih aja lah ilmunya. karena kayak mungkin gitu. Kang Aang ini kan inisiatif untuk silaturahim, Ya. cari ilmu begitu. Sehingga kemudian oh iya, jadi seneng aja tuh kalau mentor-mentor ketemu ngasih sharing kayak gitu. Bisa jadi itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Nah, Kang Aang nih ya, apa namanya, selama 8 tahun menjalani bisnis ini, apa tantangan dan masalah terbesar gitu? Setiap tahap pasti ada tantangannya. Waduh. Dan setiap tantangan itu menurut saya pasti besar. Oke. Pertama misalkan, pertama kali tantangannya adalah ketika resign kan, saya sempat kerja dulu, Ya. sempat kerja di perusahaan yang katakan mapan gitu. Yang paling besar tantangannya adalah orang tua, gitu. Orang tua. Karena ini anak udah sekolah, udah kerja enak, malah pulang kampung, itu kan tantangan yang sangat luar biasa gitu, meyakinkan orang tua. Nah setelah itu mulai tantangan yang kedua, Berarti ini kan awal ya, awal Awal. buka usaha, tantangannya orang tua, tantangannya orang keluarga tua. berarti. Meyakinkan bahwa bisnis itu Potensial. gitu. Cuman Setelah itu jalan nih bisnis. Nah, apa Jalan. aja ada tantangan apa? ada produksi misalkan, karena kan Oke. kita, nah ini ya Kang Anggis, Nah, ini kan ini produk pertama kita nih ya, ikan-ikan. Jadi ikan ini awalnya terbuang kan, Oke. dibuang-buang di pinggir danau, nggak ada manfaatnya gitu kan. Sepetek ini ya. Sepetek ini nih. Oke. Padahal melimpah. Nah, gimana caranya ikan yang terbuang ini bisa dikonsumsi masyarakat? Itu kan tantangan banget. Harus diapain gitu supaya rasanya masuk dan itu diproduksi. Nah, setelah kita bisa misalkan beberapa kali coba produksi, oke, ketemu nih. Tantangan yang ketiga jualan. Jualan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya, tantangan saya nggak bisa jualan, ya itu udah tantangan umum seorang pebisnis. Jualan kemana? Ke yang kita bisa gitu. Jadi nggak muluk-muluk. Saya nggak mau mulai bisnis karena saya nggak ngerti digital marketing. Saya nggak mulai bisnis, saya nggak punya channel ke modern market. Lah emang dulu saya punya channel kemana gitu kan? Jadi lakukan apa yang kita bisa. Yang pertama saya lakukan adalah titip di warung-warung. Nah. Kenapa Kang titip di warung-warung? Ya itu yang saya bisa gitu. Nggak Jadi muluk-muluk. menyesuaikan ya sesuai dengan yang memang kita bisa action lakukan gitu ya. Makanya kan kata Om Bob Sadino itu Oke. di bukunya itu jangan banyak mikir, apa yang bisa kamu lakukan lakukan saat itu, apa yang ingin kamu lakukan nggak bisa kamu lakukan catat gitu. Nah, itu sobat Sampai kita punya semua sumber daya untuk melakukan itu gitu. Jadi saya bisanya titip di warung, laku nggak laku. Orang-orang sekitar kan tahu ikan itu ini dulu mau dibuang. buang. Ngapain saya harus beli kan kayak gitu. Oh, berarti jualnya ke orang yang nggak tahu ikan ini. Kemana? Ke Bandung. Kan saya di Cianjur tuh. Oke. Orang Bandung nggak tahu ikan ini. Jual ke Bandung. Nah, mulai ada yang beli, jual ke arah puncak ke Bogor, mulai ada yang beli. Nah, dari situ tantangannya adalah gimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang di luar desa kita di Cianjur. Nah, terus tantangan selanjutnya apa? Jadi tadi sobat Juragan ya, pertama awal mula orang tua nih, keluarga. Selanjutnya produksi. Tantangannya selanjutnya lagi jualan. Nah, setelah itu ada lagi Kang tantangannya Kak. Memperluas jualan, karena jualan itu kan biasanya gini. Kita cuman bisa jualan ke orang-orang tertentu. Setelah orang-orang tertentunya sudah merasakan produk kita, selesai nih. Udah mentok. Karena apa? Market size kita kecil. Tantangan berikutnya adalah memperbesar market size supaya produk kita semakin besar kan. Bisnis kita semakin besar. Gimana? Digital. Nah, dari situ ketika kita jual di toko oleh-oleh, kita bisa nggak tanpa digital ke toko oleh-oleh semua? Bisa. Tapi kita harus punya sumber daya dari Aceh sampai Papua. Akhirnya kan kayak gitu. Iya, benar. Berapa cost-nya, berapa besar waktunya gitu kan. Nah, salah satunya yang bisa leverage itu supaya lebih besar adalah digital. Akhirnya bikinlah website gratisan, WordPress dulu, jual ikan si petek kayak gitu. Terus WordPress kayak gitu. Terus posting-posting di dulu masih Facebook gitu, belum ada Instagram kayak gitu. Nah, dari situ ternyata udah jalan. Tantangannya ada lagi. Ada lagi. Oh, ternyata orang pengen jualan lagi nih untuk dijual lagi gitu kan. Lah, kalau orang dijual lagi untungnya berapa?
saya dibagi nggak gitu ya. dibagi gitu kan. Sedangkan untung saya juga kecil, artinya saya harus belajar namanya pricing strategi gitu. Itu belajar lagi. Tantangannya kita bikin sistem kemitraan. Saya sampai sekarang ada aja tantangan. Nah, jadi sobat juragan nih, ini yang paling penting sebenarnya yang harus dipahami bahwasanya ya tadi setiap bisnis itu dari awal dan seterusnya akan berhadapan dengan tantangan. Makanya ketika teman-teman menemukan tantangan, ya salah satu yang paling efektif ya kita hadapi gitu ya. Kita carikan solusinya. Dengan apa? Dengan belajar dan segala macam. Tadi udah disampaikan tuh. Tantangannya dari awal sudah ada orang tua. Kemudian produksi, selanjutnya pemasaran, meluaskan digital marketing sampai kemudian ke pricing. Nah, jadi memang inilah yang kemudian harus teman-teman sadari bahwasanya ketika memang kita pengen jadi pengusaha ya siap konsekuensinya berhadapan dengan tantangan begitu. Nah, kalau dari Kang Aang sendiri ya, apa yang kemudian meyakinkan bahwa Kang Aang ini bisa tetap melewati tantangan-tantangan itu? Oke, good question. Ini bagus banget pertanyaan. Yang akan mempertahankan orang tetap berjuang di jalannya adalah mimpi. Waduh. Benar, punya tujuan. Mimpi adalah kunci nih ya. Lagu dong. Oke. Lagu lah. Nah, kenapa akhirnya saya gini? 2 tahun pertama saya ngerasa bahwa bisnis ini tuh kurang menjanjikan. Kenapa? Karena sebelumnya saya punya pembanding, saya sudah pernah kerja gitu, enakan kerja gitu kan. Gajinya tiap bulan, ada fasilitas dan lain-lain. Nah sekarang harus pang-ping-pung jualan ikan yang nggak jelas kan. Tapi ternyata ketika kita bisnis, hari itu kita kerja, hari itu ada orang lain yang terberdayakan berkat kerja kita gitu. Kalau dulu kan misalkan ketika saya kerja itu kalau mau berbagi nunggu akhir bulan gajian baru gitu. bisa berbagi. Berbagi dan itu paling ke satpam, ke OB gitu orang. Kalau mau saya berbagi lagi nunggu gajian lagi kan. Nah kalau misalnya dengan berbisnis hari itu kita kerja, hari itu ada orang lain yang terberdayakan. Saya ngeliat ada ibu-ibu yang sudah mulai bantuin produksi kita. Walaupun nggak banyak dulu awal-awal, walaupun nggak besar kita awal ngasih ke ibu-ibu kan. Tapi saya ngeliat bahwa ibu-ibu ini hanya menghasilkan hanya mendapatkan penghasilan dari orang tuanya, dari suaminya. Yang rata-rata kalau daerah saya itu buruh tani. Bukan petani ya. Kalau Kang Ajis kan petani nih, saudagar gitu, juragan. Punya lahan, ngelola punya gitu lahan. ya. Ini mah buruh tani gitu. Yang sehari berapa sih? 30-40 ribu gitu dibayarnya. Harus cukup untuk biaya hidup keluarganya, anaknya sekolah, makan dan lain-lain gitu kan. Nah, saya pikir kita aja kalau dulu ketika kerja ngopi aja kurang ya, 24 ribu. Nah, kalau saya balik kanan, saya kerja lagi, hidup saya selesai. Aman lah saya. Tapi hidup orang-orang yang sudah ikut kerja bareng saya, hidup nelayan yang sudah ikut supply produk ke kita, gimana nasibnya malah tambah berat nanti. Jadi sepahit apapun tantangan, sebesar apapun tantangan, harus ingat ke tujuan awalnya bahwa saya resign pulang kampung tuh untuk bisa memberdayakan masyarakat desa. Jadi ketika ada tantangan yang diprioritaskan tuh pokoknya tetap bisa produksi, ibu-ibu ada penghasilan, nelayan bisa supply ikannya ke kita, mereka punya penghasilan tambahan. Jadi apapun kita upayakan gitu, walaupun tadi berat kayak gitu. Nah, jadi itu sobat juragan ya memang kita harus punya mimpi gitu ya, semuanya goal. Sehingga goal ketika kita menghadapi sesuatu tantangan, jadi ya kita harus ingat lagi tuh mimpi kita itu seperti apa, kemudian dulu kita seperti apa, sehingga kita kemudian terpacu lagi gitu Kang ya. Betul. Oke Kang, sebelumnya Kang dalam menjalani kan pernah ibaratnya gagal atau mungkin pernah ditipu atau apa nih dalam bisnis? Ya, yang banyak lah. kepahitan apa aja yang pernah dihadapi tuh? Banyak. Pertama misalkan kayak hal-hal sederhana, misalkan dulu tuh untuk dapat orderan 1 juta itu kan lumayan gitu kan. Maksudnya awal-awal kita produksi berapa sih kita effort banget gitu. Nah tiba-tiba kita dapat orderan 4 juta itu awal-awal, senang banget gitu kan. Kirimnya kemana? Kalimantan. Kita kirim ke Kalimantan pakai kargo. Ternyata setelah nyampe produknya itu hancur. Nah ini juga nih tantangannya itu sebagai pengusaha kan biasanya pengusaha itu harus tanggung jawab. Gitu. Itu kan teori nih. Iya, nah betul. Sekarang tuh kita hadapkan pada praktiknya. Apakah kita mau tanggung jawab dengan produk kita yang hancur itu? Padahal yang salah siapa? Harusnya yang disalahkan logistik kan, bukan kita gitu. Tapi ada namanya itu, ada
kan ada kebijaksanaan kan. oke deh. Nah, akhirnya kita ya udah kita ambil kebijaksanaan kita, ya udah akhirnya kita tanggung lah gitu kan. Walaupun yang salah adalah orang lain bukan kita. Logistik, yes. Akhirnya coba kita 4 juta itu dulu ketika awal harus berapa kali produksi itu buat cukup gaji berapa orang gitu kan di awal-awal gitu kan. Akhirnya kita ambil resiko itu, kita ganti si produknya, kita kirim ulang. Nah, apa ternyata responnya? Ternyata memang bisnis kita itu nggak ditinggal sendiri. Ada, saya suka percaya lah kalau kita baik, kita tuh diketemukan dengan orang-orang baik. Dan pasti ada Allah, ada Tuhan yang yang membantu dalam setiap aktivitas kita. Ternyata ketika kita kirim, apa yang terjadi itu udah mulai zaman-zamannya medsos ya, zamannya Facebook. Ketika diganti, si orang yang konsumen itu update status, dia bilang luar biasa ya, dia pokoknya mengapresiasi kita gitu. Walaupun UKM kelasnya masih kecil, dia mau tanggung jawab, dipotoin produk yang hancurnya ini diganti segala macam. Dengan begitu besoknya ngebrudul orang-orang mau jadi mitra kita. Dan dalam waktu beberapa hari aja uang 4 juta itu terganti dengan orderan yang masuk. Nah, artinya kalau tantangan-tantangan seperti itu wajar banget dalam bisnis. Tinggal kita mau tanggung jawab apa enggak. Kita mau hadapi atau enggak. Kalau cuman teori, pengusaha itu harus tanggung jawab. Iya, betul. Tapi pada prakteknya kalau teman-teman dihadapi dengan kondisi seperti itu, kadang kesel kayak gitu, kadang ngelak atau cari alasan. Nah, tapi percayalah kalau kita punya niat baik, kita akan diketemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Nah, ini teman-teman, poin penting nih. Jadi memang kita itu ketika pengen jadi pengusaha ya mau tidak mau harus bertanggung jawab begitu. Konsekuensinya ya sebagai pengusaha itu kan kalau ibaratnya kita menjaga nama baik gitu. Ya. Artinya itu mau tidak mau kita harus banyak berkorban gitu ya. Nah, kalau rugi masih bisa dicari untungnya, kalau masalah bisa dicari solusinya. Nah, kalau nama baik udah hancur, udah. Karena ini saya seneng banget pengusaha ini itu tuh punya jaringan loh. Mau nggak mau. Karena kalau nama kita udah jelek, itu tuh udah nyebarnya cepat dan kita nggak bisa muncul lagi. Tapi kita mendingan menanggung rugi, menanggung masalah, nama baik kita tetap terjaga. Bahkan ketika kita tanggung jawab tadi, kita akan dimunculkan gitu. Nah, itu. Ini luar biasa juga teman-teman semua ya, Sobat Juragan. Jadi apa yang jadi pengalaman, saya kira ini menjadi poin penting nih untuk Sobat Juragan, bahwasanya ya kita harus betul-betul bertanggung jawab ya. Jadi menjaga nama baik itu memang perlu pengorbanan dan memang harus ada sesuatu yang kemudian effort yang kita keluarkan. Tapi hasilnya nanti ke depan itu luar biasa ya Kang ya. Dengan kemudian dibukakan dan segala macam. Dan memang Kang, kalau saya lihat begitu ya, circle pengusaha sebenarnya itu aja ya, kalau nggak terlalu ini ya. Makanya nama baik itu betul-betul ya dipertaruhkan gitu. Kayak misalnya kita ketemu Kang Agis nih, nanti tuh ngobrol, saya kenal sama ini, saya kenal sama ini. Itu kalau misalkan nama kita udah hancur, wah. Kita nggak bisa supply ke dia, kita nggak mau kerja sama dia dan lain-lain. Tapi kalau nama baiknya dijaga, itu rekom sini, saya rekomendasi ini gitu. Makanya itulah enaknya pengusaha yang menjaga nama baik. Jadi Sobat Juragan, memang menjaga nama baik juga penting ya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha. Nah, selanjutnya Mas Aang ya, Kang Aang. Jadi ketika kemudian Kang Aang dalam posisi ya tadi ada tantangan dan segala macam, pernah nggak mengalami posisi galau gitu kan, atau lagi down gitu, pernah nggak tuh ngerasa itu sebagai pengusaha? Manusiawi ya. Nah, kalau down atau galaunya kayak gimana, dan gimana caranya Kang Aang kemudian akhirnya langsung move on begitu? Capek gitu, pernah merasa capek ya? Pernah lah. Pasti karena capek banget kayak gini. Pusing pernah ya? Jadi ini sobat apa? Sobat Juragan. Sobat Juragan ya, Sobat Juragan. Pikir-pikir lagi lah kalau mau jadi juragan, pikir-pikir lagi. Ini serius nih, maksudnya nggak bohongan. Kalau pengusaha itu susah, capek gitu. Jangan dibayangkan jadi pengusaha tuh ongkang kaki gitu kan. Waktunya banyak, bisa liburan kemana. Enggak, itu kalau misalnya udah sekelasnya Sandiaga Uno, Yusuf Kala, dan yang pengusaha-pengusaha yang lainnya sudah jalan lah. Sudah jalan lah itu. Tapi kalau kita yang ngerintis, kadang tuh sampai 24 jam kita kerja gitu. Jadi ini harus penting buat Sobat Juragan. Jadi memang kita harus 24 jam tuh, siap nggak tuh? Ya, makanya tadi ketika ada masalah itu, apa yang harus kita lakukan? Biasanya sih ya harus mau nggak mau ya tetap bukan depresi, healing. Mengeluh segala macam ada. Nah,
solusi yang paling baik adalah ya harus dicurahkan. Curahkannya ke siapa? Ke mentor. Mentor ya. Ke lingkungan. Ke apa namanya pasangan gitu. Ya enggak, kalau ke pasangan saya jarang Belum ya, cerita. belum punya ya. Dulu belum, dan kalaupun sekarang juga, kalaupun seperti apapun enggak lah. Kalau pasangan yang baik-baik aja kan. Baik aja. Supaya nanti Nggak ada beban pusing. nggak beban Ya. pusing rumah tangga beda lagi. Jadi saya nggak jarang banget bawa urusan bisnis ke rumah tangga sih. Jarang. Nah, itulah dibutuhkan mentor dan komunitas. Nah ini Betul banget, komunitas. karena gini, ketika kita curhat tuh orang tuh akan ada apa ya, masukan gitu. Jadi jangan dipendam juga karena nggak menyelesaikan masalah. Tapi ya dilihatlah Posisinya apa yang harus disampaikan, apa yang tidak. Yang bahayanya kalau kita mau jadi pengusaha, circle kita masih orang-orang karyawan, orang-orang pegawai, itu bahaya. Bahayanya di mana gini? Kalau kita bisnis nih, circle kita masih karyawan, ada masalah, bilang nanti ke karyawan, saya kemarin rugi 2 juta. Gua juga bilang apa, nggak usah bisnis, mendingan fokus kerja. Diajar itu ya. Pasti gitu. Betul. Kenapa? Karena mindsetnya udah beda. Tapi kalau circle-nya kita sama-sama komunitas pengusaha, UKM, atau ada mentor, ada jalannya, ada solusinya. Gue juga pernah ngalamin gitu. Solusinya gini loh, lagi sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, jadi sobat juragan ya. Jadi ketika galau, merasa lelah, capek, pusing, banyak pikiran dalam menjalani proses berbisnis, itu hal yang wajar. Wajar. Tinggal bagaimana kemudian teman-teman bisa maintenance dengan baik gitu ya. Nah, tadi Kang Aang menceritakan bahwasanya ya caranya adalah kita punya komunitas, kita punya mentor sehingga menjadi teman untuk mengeluh, diskusi, sharing sehingga teman-teman bisa move on lagi begitu. Nah, ini jadi sobat juragan ya. Oke, Mas Aang. Oke ya, setelah kemudian wah gagal, kemudian lelah segala akhirnya ada mentor kemudian bisa berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan begitu. Nah, kira-kira Kang, kalau misalkan dalam posisi yang misalkan kita laku keras gitu ya, ataupun ibaratnya gini ya, ibaratnya sukses lah begitu ya, kita udah jualan segala macam, itu pernah ngerasain kayak gitu, jumawa gitu tuh? Enggak lah, maksudnya tentu kita punya masing-masing punya target, kita pengen achieve berapa gitu. Ketika achieve ya ada satu rasa syukur ya. Bangga ya. Ya bangga atau syukur lah, maksudnya syukur bahwa ternyata dengan setting goals kita seperti ini, dengan kerjasama tim yang solid, akhirnya kecapai target ini. Nah, gimana caranya supaya kita tidak sombong. Tidak sombong. Ya. Pertama adalah gini, saya punya prinsip bahwa punya doa gini, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, tapi jangan tambah gaya hidup saya. Anjay, mantap kan? Karena gini, banyak tuh orang yang makin nambah keuangannya, makin nambah gaya hidupnya, jadi nggak ada sisanya, habis nanti gitu. Nah jadi saya punya doa tuh seperti itu, berikanlah rezeki yang terus banyak, tapi gaya hidup jangan ditambah gitu. Dan dengan begitu akhirnya alokasi untuk porsi pribadi dan keluarga itu dicukupkan aja, cukup segini gitu. Jadi kalaupun akhirnya kita dapat lebih banyak, yaitu ada porsi yang buat yang lain gitu. Kalau buat kita ya cukup segitu. Nah, itu sobat juragan, karena begini Mas Kang Aang. Jadi memang banyak pengusaha-pengusaha pemula nih ya, ketika dia baru berhasil gitu kan, wah udah gayanya udah beda, kemudian dia udah ya ibaratnya jumawa. Justru itu yang menjadi sebenarnya bisa jadi tantangan bagi dia kan ya. Akhirnya kemudian dia bisa terjerumus lupa tuh untuk belajar kemudian dan segala macamnya. Nah, jadi selama ini Kang Aang ya berdoa aja tuh ya supaya tidak jumawa ya, tidak sombong. Ya gitu. dari gaya hidup lah. Kalau dulu misalkan kemana-mana masih pakai motor, ya sekarang pun sebisa mungkin kalau memang itu masih bisa dijangkau pakai motor, pakai motor. Ya. Kalaupun misalkan ada undangan ke Jakarta segala macam gitu kan, yang sekiranya masih bisa pakai komuter lain kayak gak usah pakai mobil gitu. Maka mobil simpen aja deh, gak usah kemana-mana. Ini sobat juragan ya, saya kan udah kenal lama ya sama beliau hampir 7 tahunan. Memang dari dulu sampai sekarang gayanya masih tetap kayak begini nih sobat juragan. Walaupun sekarang karyawannya sudah ada berapa? 22 ya. Ya, yang di Bogor 20-an lah, 20-an lah. Yang di Bogor, yang di Cianjurnya juga ada. Kemudian sekarang sudah banyak resellernya dan banyak banget penghargaan yang pernah dia raih. Tapi saya lihat juga masih tetap cool dan memang bener-bener ya nggak jauh beda gitu. Jadi memang gayanya tetap hampir sama gitu. Cuma bedanya memang dia lebih keker aja gitu. Katanya dia senang olahraga badminton begitu ya.
luar biasa. Memang pengusaha harus ini ya, jaga harus jaga stamina. lah. Nah, Karena kan capek kan kerja sampai malam. nah ini maksud saya begini Kang Ang. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kemudian perlu dipersiapkan gitu ya, dalam artian supaya kita betul-betul tetap survive gitu dalam sisi secara personal gitu, Ya. dalam diri itu Kang. Apa Kang? Itu. Tadi pertama mimpi itu penting Mimpi banget. ya. Dah, yang kedua sebenarnya gini, bisnis itu ternyata sehebat apapun kita mau gimmick marketing, mau segala macam, tapi pondasi bisnis utama adalah keuangan kan. Keuangan. Nah, itu penting banget. Nah, karena saya ngerasa bahwa saya nggak kuat di keuangan, akhirnya mau nggak mau bisnis itu harus cari partner. Oh. Nah, ini yang sering kali tuh orang tuh cukup nggak apa semuanya gua bisa ngelakuin. Ternyata enggak loh, kalau misalnya kita mau memang kalau mau cepet sendiri, tapi kalau mau panjang jangka lama kita harus punya tim gitu kan. Nah, akhirnya kolaborasi, kita punya tim yang ngerti di keuangan segala macam. Dan termasuk misalkan pengelolaan keuangan itu fondasi banget menurut saya. Kenapa? Apakah bisnis saya ini nggak pernah rugi? Pernah. 2018 saya hampir rugi Kang. Karena 2016 banyak liputan media ya, sana sini. 2017 jadi lebih banyak di luar gitu, ikut seminar, ngisi seminar dan lain-lain, akhirnya bisnis terbengkalai. Kata orang tuh apa ya, selebritas bisnis atau apa gitulah, saya juga nggak ngerti. Akhirnya bisnis utama saya malah nggak kepegang. Nah di 2018 kita rugi, tapi saya bersyukur gitu bahwa saya punya tim yang solid. Dia mengatur keuangan dengan rapi. Artinya kalau dulu kan biasanya orang untung 10 diambil tuh 10 gitu kan buat tadi gaya hidup dan lain. Karena gaya hidup saya cuma 1, ya ambilnya 1 aja. Yang 9 itu kita porsikan. Jadi kita bagi 4, 30% bagi hasil, 30% reinvest untuk pengembangan bisnis, 30% invest ke bisnis yang lain, 10%-nya untuk sosial, untuk donasi. Nah, jadi dengan pengaturan kayak gitu, kita masih bisa punya nafas gitu, punya darah dalam bisnis. Jadi ketika rugi pun, masih ada cadangan, masih ada investasi yang lain gitu. Nah, jadi Sobat Juragan, berarti kan salah satu kunci survive-nya si Petek ini adalah fondasinya adalah keuangan. Ya, hampir Jadi, semua saya kira semua bisnis pasti akan kayak keuangan gitu. Dan memang betul ya, memang betul-betul kita harus teliti dan disiplin gitu ya tentang keuangannya, karena keuangan itu ada yang menyebutnya ini speedometer nih gitu ya. Jadi kita tahu tuh ini mau ngegas atau segala macam ya. Jadi keuangan itu, dan memang Sobat Juragan juga penting juga untuk belajar tentang literasi keuangan ya. Iya benar. Karena gini, banyak itu kan orang tuh masih dicampur lah uang pribadi dan uang bisnis Itu gitu kan. ya? Itu masih banyak gitu UKM kita gitu. Kalau saya datang ke UKM tuh kok masih banyak kayak gini gitu. Seolah-olah untung, ternyata uang pribadi. Nah, terus misalkan ngitung harga pokok produksi itu seenaknya aja gitu kan, tanpa dihitung biaya tenaga segala macam. Ketika dijual seolah-olah untung, tapi ketika dihitung malah nggak ada uangnya. Nah, hal kayak gitu sih sebenarnya yang basic gitu. Itu dari keuangan. Ya kalau misalnya untuk mengembangkannya ya tadi di sisi marketingnya kita harus paham, untuk leverage-nya jadi di sisi digital. Nah, makanya banyak sebenarnya yang harus dipelajari teman-teman yang mau berbisnis gitu. Ya. Nah, makanya Sobat Juragan ya belajar terus menerus, kemudian cari mentor, kemudian gabung ke komunitas yang memang sefrekuensi, itu menjadi poin penting ya untuk kemudian pengembangan bisnis. Dan yang lebih penting lagi nih, harus nonton channel apa nih? Channel apa? Aduh, Sobat Juragan. Sobat Juragan, ini penting ini. Oke. Itu ya. Jadi Mas Ang, Kang Ang. Ya. Apa mimpi selanjutnya nih si Petek? Saya tuh punya mimpi ya. Saya tuh punya mimpi nggak muluk-muluk sih. Kalau ada orang yang datang ke rumah bawa map gitu, kan banyak yang suka gitu kan. Kita kan suka ya udah seadanya gitu kan. Nah, saya tuh pengen gini, mimpi saya tuh datang nih. Kurang berapa? Sekian. Oke. Tutupin, bangun gitu. Nanti datang lagi. Jadi saya nggak mikir gitu. Karena apa? Karena ada uangnya. Kalau sekarang kan mikir lagi. Karena di saldo ada menipis. Iya, nah kayak maksud itu salah satu mimpinya itu bisa, maksudnya apa tuh namanya? Berbagi tanpa batas. Nah, kayak gitulah. Kurang lebih kan itu. Karena gini, saya kalau ngelihat apa sih bekal saya, sholat juga biasa-biasa aja, puasa juga jarang-jarang gitu. Apalagi sholat malam juga belang bentong. Nah, apa bekal saya gitu kalau bukan dengan berbagi. Nah, mudah-mudahan dengan berbagi itu menjadi jalan, dan
berbagi itu basicnya adalah dari atau hasilnya dari bisnis gitu. Betul. Dan tidak akan pernah miskin dengan berbagi, Ya, tidak akan ya. miskin dengan berbagi. Ya. Dan saya juga percaya tuh, karena kadang memang apa namanya ya, berbagi itu healing kalau bagi saya tuh ya. Kalau lagi lagi ruwet udahlah sedekah, dan itu pasti ada tuh ketemu tuh jalannya Ya, tuh. betul. Nah ini makanya jadi andalan saya tuh kalau mau healing lagi sumpek gitu kan, udah nggak tahu mau ngapain gitu kan, ya udah nih di dompet ada apa kita bagi, dan itu ada aja jalannya. Nah selanjutnya Mas Ang ya, jadi si Petek ini kan dari beberapa produk sampai ke sekarang berapa produk ini kan? Nah, Variasinya. Kalau dulu memang kita basicnya di ikan ya, di Ikan. ikan. Sekarang kita udah merambah ke food yang lain, ke apa namanya kentang, terus ke pertanian, ke produk olahan ayam unggas juga. Gas juga. Nah tapi yang paling besar itu memang kita pengen memanfaatkan potensi perikanan yang begitu besar di Indonesia. Karena gini, si Petek ini tadi kan ikan yang Yes. terbuang darinya. Betul. Ini hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan komoditas yang belum termanfaatkan di Indonesia. Ini satu aja bisa kayak gini dampaknya gitu. Apalagi ratusan bahkan ribuan komoditas itu kita kelola, dan saya nggak berharap semuanya itu saya yang ngolah, nggak. Saya pengen lahir anak-anak muda yang lain di setiap daerah ngelola komoditas-komoditas ikan yang lain. Kalau misalnya nggak ngerti kita kolaborasi gitu kan, dengan kolaborasi itu kita bisa punya punya sesuatu yang bisa dibanggakan, bahwa Indonesia dengan sumber daya alam perikanannya yang besar bisa mandiri gitu dengan sumber daya alamnya sendiri. Selain sumber daya besar, pasarnya masih besar. Pasti masih besar gitu. Apalagi Masih- ketika mau diekspor dan lain-lain masih sangat besar. Jadi tuh sobat juragan. Kayak misalkan gini, sesimpel inilah, ini ikan di inovasi sesimpel ini. Yes. Kayak misalkan yang paling ini rahasia kita ya. Oke. Sobat Juragan. Misalkan komoditas yang ada di setiap daerah di Indonesia yang belum disentuh dengan baik, apa itu di perikanan? Ikan asin. Ikan asin, betul. Dan ternyata ikan asin itu banyak loh di Cina, banyak di Jepang, di Arab Saudi, di mana-mana. Nah, apa brand ikan asin yang terkenal? Gak ada. Belum ada ya, belum ada. Padahal satupun. semua produk di Indonesia, semua pantai itu menghasilkan ikan asin. Pasti ya, di mana-mana di nelayan tuh mesti ada ikan asin Nah. tuh. Kalau kita brand si Petek gitu, itu sumber dayanya melimpah banget di Indonesia. Oh my god. Dan sesimpel, maksudnya simpel apa? Ikan asin dari dulu tuh orang banyak yang suka. Ini ikan yang dulunya terbuang, bisa loh dimanfaatkan, bisa dikonsumsi. Apalagi ikan asin, yang udah sudah terkenal, yang terkenal. udah menyebar gitu. Iya. Tinggal kan kita kelola dengan baik, kita packaging dengan baik, kita olah dengan baik, supaya orang tuh percaya makan ikan asin produksi hasil si Petek. Kayak gitu kurang Ini lebih. luar biasa nih. Nah, Mas Ang ya, mungkin ini menjelang akhir. Ya. Apa definisi sukses nih bagi Kang Aang nih? Definisi sukses itu hari ini Bukan harus dong. lebih baik dari hari kemarin Oh, sih, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi karena gini, kita nggak bakalan bisa untuk punya punya target 2-3 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun datang. Apalagi sekarang tuh eranya era VUCA banget ya. Fuka. Iya, serba ketidakpastian gitu. Oke. Nah, yang paling bisa kita kendalikan adalah kan hal-hal lain itu yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Gimana caranya hari ini lebih baik aja dari hari kemarin? Itu aja dulu. Karena apa? Besok itu udah beda lagi tantangannya. Bisa punya mimpi 2-3 tahun yang akan datang pasti akan berubah karena sangat cepat banget perputaran ketidakpastian sekarang gitu. Kalau dulu kita bikin forecasting bisa sampai 10 tahun. Sekarang besok aja udah berubah tuh digital. Berubah peta bisnis gitu. Nah, makanya sukses itu menurut saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Udah sesimpel itu. Besoknya sama gitu. Jadi supaya day to day gitu kita. Jadi sukses itu Biar bisa dimonitor, dikontrol setiap hari gitu ya. Iya, kalau menurut saya sih Biar kayak terukur gitu. Kalau misalkan sekarang sama dengan hari yang kemarin berarti Belum rugi. sukses ya, rugi. Oh. Kalau ternyata hari ini kita lebih buruk berarti celaka. Oh. Sama aja rugi ya. Apalagi Sama aja udah rugi. apalagi lebih buruk, celaka ya. Ini kayaknya saya agak asing lagi ini ya. Ini kata-kata Ali kalau nggak salah ya. Betul ya, Ali Abid Thalib ya. Nah, oke, Sobat Juragan, demikianlah podcast belajar bareng
kali ini bersama Kang Aang. Tadi banyak banget insight, ilmu, pengalaman yang memang itu Kang Aang alami. Dan menurut saya ini juga bisa teman-teman nih, Sobat Juragan, ambil nih untuk kemudian menjadi bekal teman-teman untuk memulai usaha. Tapi yang jelas Sobat Juragan ya, apapun itu selama Sobat Juragan tetap niatnya tulus dan siap untuk bekerja keras, dan yang paling penting ada kemauan untuk terus belajar, saya kira nanti Sobat Juragan akan menemukan banyak hal-hal yang tidak terduga. Oke Sobat Juragan, demikianlah podcast belajar bareng bersama Kang Aang, dan jangan lupa nantikan podcast belajar bareng selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you.